Ya, lanjut lagi ya teman-teman. Sifat yang berikutnya yaitu perpangkatan eksponen. Nah, gimana nih maksudnya? Maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau kita misalkan punya bentuk pangkat ya, misalkan 2 pangkat 2 pangkat 3 ya, kemudian dipangkatkan lagi nih ya. Misalkan dipangkatkan 2 teman-teman. Nah, ini jadinya seperti apa? Jadi ini bisa kita ubah jadi bentuk perkalian berulang gitu ya. Jadi ibaratkan 2 pangkat 3-nya ini misalkan kotak gitu kan ya. Oh ya, berarti ini kotaknya dipangkatkan 2, berarti kotak dikalikan kotak. Nah, seperti itu kan. Nah, kotaknya tadi apa? Kotaknya itu adalah 2 pangkat 3. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ya kita bisa pakai sifat dari perkalian bentuk akar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, seperti ini, ya kan? Ya, ini kan basisnya udah sama, teman-teman. Ya, ini 2, ini 2. Jadi pangkatnya diapakan? Ditambahkan aja, ya. Jadi 2, 3 tambah 3. Nah, berarti berapa? 2 pangkat 6. Nah, kalau teman-teman jeli, ya, 6 ini kan sebenarnya hasil perkalian dari 3 dengan 2. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa oh, ternyata kalau ada bilangan berpangkat, misalkan seperti ini, kemudian kita pangkatkan lagi, ternyata pangkatnya tinggal dikali, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini sifat yang berikutnya, ya. Nah, jadi diingat-ingat, kalau ada bilangan berpangkat, ya, kemudian dipangkatkan lagi, ternyata pangkatnya tinggal dikali. Misalkan, aku punya gini, 3 pangkat 4, kemudian ini dipangkatkan lagi, pangkatkan 3. Nah, hasilnya 3 pangkat berapa, ayo? Ya, tinggal 4 kali 3, hasilnya 12. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Mudah ya. Kita sekarang coba lihat sifat perpangkatan yang berikutnya di slide yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut sifat yang berikutnya, yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Maksudnya seperti apa nih? Jadi misalkan kita punya bentuk seperti ini teman-teman. Misalkan ini ada bilangan yang kita kalikan, 2 kali 3 gitu ya. Nah, kemudian ini dipangkatkan 4. Nah, jadinya seperti apa ini? Nah, kalau ini kita jabarkan ya, sebenarnya kan ya ini sama aja dengan sebelumnya, adalah perkalian berulang kan, teman-teman. Jadi kita kalikan berulang sebanyak 4 kali, ya kan? Jadi 2 kali 3, ya, dikalikan lagi 2 kali 3, dikalikan lagi 2 kali 3, dikalikan lagi 2 kali 3. Sebanyak 4 kali, ya. Ini kan sebanyak 4 kali nih, ya. Nah, kemudian ini bisa kita kumpulkan yang 2 sendiri, 1, ya, 2, 3, 4. Nah, jadi bisa kita tulis 2 pangkat 4. Nah, sedangkan yang 3-nya juga sama, 1, 2, 3, 4. Nah, dikali 3 pangkat 4. Nah, seperti itu kan, teman-teman? Ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan kita punya dua bilangan yang dikalikan terus dipangkatkan, nah, jadi kita kalikan pangkatnya satu-satu. Jadi kalau nggak ada pangkatnya ini artinya pangkat berapa sih, teman-teman? Pangkat 1 kan? Nah, jadi hasilnya 4 ini ya itu dari 4 kali 1 ya. Hasil 4 di sini itu juga sama. Hasil perkalian dari 4 kali 1. Jadi kalau kita punya misalkan seperti ini, A kali B pangkat N misalkan. Nah, ini sama aja dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Ya. Nah, teman-teman mungkin bertanya, loh Kak, kalau misalkan di dalamnya ini ada pangkatnya, gimana? Misalkan kayak gini, ini yang A-nya ternyata pangkat P, yang B-nya ternyata pangkat Q.
Nah, terus dipangkatkan lagi N. Nah, jadi kita tinggal kalikan satu-satu pangkatnya, teman-teman. Ya. Jadi ini akan menjadi A kali A pangkat P kali N, ya, dikalikan dengan B pangkat Q kali N. Nah, jadi ini sifat dari perpangkatan dari perkalian dua atau lebih bilangan, ya. Nah, sekarang kita coba contoh ya, teman-teman coba kerjakan. Misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4, kemudian dipangkatkan 2. Nah, berarti ini hasilnya 2 pangkat berapa dikali 3 pangkat berapa, teman-teman? Iya, tinggal dikalikan aja, ya kan? Jadi 2 kali 3, 6 ya. 4 kali 2 adalah 8. Nah, seperti itu ya caranya, teman-teman. Gampang ya. Jadi sifatnya yang ini nih. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya, di video berikutnya.